menyeruak begitu jelas. Beberapa karyawan yang melihat adegan itu saling berbisik. Jadi benar, Pak Irfan ini orang yang dulu ditinggalkan istrinya? Astaga, pantas tatapannya begitu dingin. Irfan akhirnya membuka suara. Tenang, namun membuat dada siapapun terasa sesak. Kalian datang padaku bukan karena menyesal, tapi karena takut kehilangan. Dulu, saat aku sekarat, tidak ada satupun dari kalian yang menoleh. Justru kalian pergi, meninggalkanku tanpa belas kasihan. Sambo terdiam, wajahnya semakin pucat. Listi jatuh berlutut, memegang ujung jas Irfan dengan tangan gemetar. Aku salah, Mas. Aku mohon beri aku kesempatan untuk menebus semuanya. Irfan menarik napas panjang, lalu menunduk menatap wanita yang pernah jadi istrinya. Kesempatan? Kesempatan itu sudah kuberikan dulu. Saat aku koma, itu adalah waktumu untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Tapi kamu memilih pergi. Kesempatan itu sudah hilang. Tangis Listi pecah semakin keras. Sementara Sambo hanya menunduk, tak mampu berkata apapun. Suasana di ruangan makin tegang, seolah semua orang menahan napas menunggu apa yang akan diputuskan Irfan. Namun Irfan tidak langsung memberi jawaban. Ia hanya berdiri tegap, menatap jauh ke depan, seakan menimbang sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa dendam. Tangisan Listi masih terdengar pilu di ruangan itu. Ia berlutut, tubuhnya bergetar, sementara Sambo berdiri kaku dengan wajah penuh ketakutan. Semua mata karyawan tertuju pada Irfan, menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Irfan menatap mereka lama. Sorot matanya dingin, tapi ada kilatan luka masa lalu yang kembali membara. Ia ingat betul bagaimana rasa sakit di dadanya saat koma, bukan hanya karena penyakit, tapi karena ditinggalkan oleh orang yang ia percaya sepenuh hati. Dengan suara berat, Irfan akhirnya bicara. Dulu, aku hanya seorang pria lemah yang terbaring koma. Aku tidak bisa melawan, tidak bisa berkata-kata. Tapi kalian justru menusukku ketika aku paling tak berdaya. Itu bukan hanya pengkhianatan, tapi penghinaan pada hidupku. Kata-katanya menusuk tajam. Listi semakin terisak, mencoba menyentuh kaki Irfan, tapi ia mundur setapak, menjauhkan dirinya. Sambo hanya menunduk, tak berani menatap. Irfan melanjutkan, kali ini lebih tegas. Kalian takut dipecat? Kalian takut kehilangan jabatan dan kemewahan? Aku sudah kehilangan lebih dari itu. Aku kehilangan harga diri, kehilangan keluarga, bahkan hampir kehilangan nyawaku. Dan saat itu, tidak ada seorang pun di sisiku. Ruangan semakin hening. Beberapa karyawan menelan ludah, suasana begitu tegang. Irfan lalu menoleh kepada staf yang berdiri di belakangnya. Catat, mulai hari ini, posisi Sambo akan ditinjau ulang. Dia tetap diberi kesempatan, tapi bukan karena belas kasihan, melainkan karena aku ingin semua orang di sini tahu. Jabatan bukan milik yang pandai menjilat, melainkan milik yang bisa bekerja dengan jujur. Sambo mendongak, matanya melebar. Ia terkejut mendengar kalimat itu. Masih ada kesempatan, tapi jelas tidak dengan posisi mulia yang ia banggakan dulu. Kemudian Irfan menatap Listi yang masih berlutut. Suaranya merendah, tapi tetap tajam. Dan untuk Mulis, antara kita sudah selesai sejak lama. Jangan pernah berharap aku akan melihatmu seperti dulu lagi. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Tangis Listi pecah semakin keras, sementara Irfan berbalik meninggalkan mereka, melangkah tegap di tengah aula yang hening. Semua karyawan hanya bisa menunduk, menyadari mereka baru saja menyaksikan sebuah keputusan yang bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang harga diri seorang pria yang dulu diremehkan. Langkah Irfan meninggalkan aula perusahaan disambut keheningan panjang. Semua karyawan menatap punggungnya dengan rasa hormat bercampur kagum. Di wajah mereka terukir kekagetan. Pria muda yang pernah diremehkan kini berdiri sebagai pemilik perusahaan. Di ruangannya yang baru, Irfan duduk di kursi kulit hitam. Pandangannya menerawang jauh, bukan lagi tentang dendam, melainkan tentang perjalanan panjang yang telah ia lalui.
Dari koma yang hampir merenggut nyawanya, dari gerobak kecil yang ia dorong dengan tongkat, hingga kini menjadi pemilik perusahaan besar. Namun di balik keberhasilannya, hatinya tetap terasa perih. Ingatan tentang pengkhianatan Listi masih membekas. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri. Ya Allah, aku tak akan lupakan semua ini. Luka yang kau beri justru membuatku kuat. Aku akan gunakan hidupku untuk hal yang lebih berarti. Di sisi lain, Sambo duduk di mejanya dengan wajah pucat. Statusnya sebagai manajer kini digantung. Posisinya tidak lagi sekuat dulu. Ia sadar, apa yang selama ini ia banggakan bisa hilang sekejap karena satu keputusan Irfan. Sementara Listi, ia keluar dari aula dengan wajah berantakan. Make up mahal yang tadinya menghiasi wajahnya kini luntur oleh air mata. Ia berjalan lunglai, tubuhnya lemas, seakan semua kemewahan yang ia dapat dari Sambo tak lagi berarti. Kata-kata Irfan terus terngiang di telinganya. Antara kita sudah selesai sejak lama. Malam harinya, Irfan pulang ke rumah barunya. Tidak lagi sepi seperti dulu, karena kini ia ditemani beberapa orang kepercayaan yang membantu pekerjaannya. Namun tetap saja, di dalam hatinya ada ruang kosong. Ruang yang dulu ia harap akan diisi oleh cinta tulus seorang istri, tapi kenyataan berkata lain. Ia berdiri di balkon, memandang langit malam penuh bintang. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan di dadanya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Aku sudah kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa siapapun. Roda kehidupan benar-benar berputar. Yang dulu ditinggalkan kini kembali dengan penuh wibawa. Yang dulu berkhianat kini hanya bisa menangis dalam penyesalan. Namun perjalanan Irfan belum sepenuhnya usai. Masih ada langkah terakhir yang harus ia tempuh. Sebuah keputusan yang akan menjadi penutup dari seluruh kisah luka dan perjuangannya. Pagi itu, Irfan berdiri di ruang rapat utama. Di hadapannya, para karyawan berkumpul dengan wajah penuh harapan. Ia memandang mereka satu persatu, lalu membuka suara dengan tenang. Perusahaan ini bukan lagi milik satu orang. Perusahaan ini milik kita semua yang mau bekerja keras dan jujur. Aku ingin kalian tahu, aku pernah jatuh, pernah dihina, bahkan pernah ditinggalkan. Tapi aku bangkit, dan sekarang aku berdiri di sini. Suasana ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Para karyawan merasa memiliki pemimpin baru yang bukan hanya kuat, tapi juga menginspirasi. Di sudut ruangan, Sambo hanya menunduk. Statusnya sudah resmi diturunkan, tak lagi memegang jabatan tinggi. Sementara Listi bahkan tak berani masuk ke dalam ruangan. Ia berdiri di luar gedung, menatap tinggi bangunan yang kini dikuasai oleh pria yang dulu pernah ia tinggalkan. Air matanya jatuh, bercampur penyesalan yang tiada akhir. Irfan melangkah keluar usai rapat selesai. Di depan pintu, Listi menunggunya dengan wajah lusuh. Mas, sekali saja, tolong maafkan aku. Aku sudah salah besar. Aku menyesal meninggalkanmu. Irfan berhenti, menatapnya tanpa ekspresi. Lalu dengan suara tenang, ia menjawab, Lis, aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti aku akan kembali. Hidupku harus terus berjalan tanpa kamu. Listi terisak, tubuhnya jatuh berlutut. Tapi Irfan tak menoleh lagi. Ia berjalan tegap, meninggalkan masa lalu yang dulu pernah menghancurkannya. Di parkiran, mobil hitam sederhana menunggunya. Ia masuk ke dalam, menatap keluar jendela. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu, semua yang ia lalui bukanlah kebetulan. Koma, kesendirian, pengkhianatan, semuanya adalah jalan yang membuatnya lebih kuat. Kini, Irfan bukan lagi pria yang ditinggalkan di ranjang rumah sakit. Ia adalah sosok baru, yang lahir dari luka, tumbuh dari air mata, dan berdiri di atas keyakinan. Dan pada akhirnya, roda kehidupan